Ihsan SAG, Guru Mapel PAI SMP Unggulan Ar-Rahman Sukabumi akan mempresentasikan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas PPG dalam jabatan Mapel PAI LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tetap semangat untuk belajar? Sehat. Semangat menuntut ilmu? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk salah satu teman kalian memimpin doa. Rabbana ta'ala ya bina doa bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah berdoa, semoga apa yang kita doakan mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita mendapat manfaat untuk hidup kita, baik pribadi maupun masyarakat kita. Amin ya rabbal. Ya, kita sekarang tetap akan mengecek kehadiran dari ananda sekalian. Di daftar absensi jumlah siswa di kelas ini ada 13 orang ya. Ada di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, hadir semua ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hadir semua, sehat semua, masuk semua. Baik, anak-anak, sekarang kita sebelum masuk kepada materi yang berikutnya, ada nggak kira-kira yang masih ingat kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat, silakan. Ya, silakan Bella. Ya baik, minggu kemarin kita sudah mendemonstrasikan hafalan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ya, serta terjemahnya, bacaannya tartil. Alhamdulillah masih ingat, dan Ustaz berharap semuanya bacaannya tartil, kemudian bisa menerjemahkan arti dari ayat tersebut untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita lihat kompetensi inti pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi inti pada hari ini adalah KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian KI 4 tentang keterampilan mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah ini kompetensi inti kegiatan kita pada hari ini, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk berikutnya kita lihat kompetensi dasar dari pertemuan ketiga kali ini adalah kompetensi dasar 3.1, memahami makna Quran surah Al-Mujadalah ayat 11
dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian kompetensi dasar 4.1.3 menjelaskan makna isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang menuntut ilmu. Jadi di sini yang dituntut adalah menjelaskan makna isi kandungan, ya, isi kandungan dari dua ayat tersebut. Kemudian menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari dua ayat tersebut. Nah, ini kompetensi dasar kita pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga, ya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model discovery learning, siswa mampu: 1. Menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Jadi yang dituntut di situ bisa menjelaskan makna kandungan ayat dan hadis. Kemudian mengamati perilaku yang tercermin dari Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dua ayat tersebut dan hadis tentang menuntut ilmu dikaitkan dengan perilaku yang tercermin, ya, perilaku yang tercermin yang terdapat dalam dua ayat tersebut dengan hadis yang mendukung ke arah menuntut ilmu. Baik anak-anak, untuk selanjutnya siswa sudah dibagi ke dalam kelompok masing-masing, ya. Tugas kalian nanti saksikan video yang sudah Ustaz bagikan melalui Google Classroom-nya, koneksikan internetnya, ya, internet di laptop masing-masing koneksikan, kemudian link videonya diklik dan silakan tonton dan amati video tersebut. Silakan untuk mengamati video.
tugas kelompok ini ya menelaah makna ayat yang ada kaitannya dengan akhlak orang yang berilmu pengetahuan, manfaat dan hikmah ya, mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian syarat-syarat agar memperoleh ilmu yang bermanfaat, kemudian nilai-nilai positif yang terkandung dalam dua ayat tersebut. Kemudian ditampilkan juga contoh perilaku yang menggambarkan dua ayat tersebut. Nah, LKPD silakan diterima. Di sini sudah ada lengkap petunjuknya untuk didiskusikan di masing-masing kelompok ya. Silakan LKPD-nya. Kemudian dari hasil video tersebut kemudian dikaitkan dengan dua ayat tersebut, silakan diskusikan di masing-masing kelompoknya. Anak-anak, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang hasil kesimpulan dari diskusi kelompok masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikannya. Ustaz minta untuk presentasi pertama yaitu tentang makna yang terkandung dalam dua ayat tersebut. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 beranggotakan Aisyah Suja, Aisyah Talita, Akila Wajida, dan Bella Aurelia akan memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi pada hari ini. Berdasarkan penelusuran terhadap kandungan ayat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah: yang pertama, anjuran berlapang-lapang dalam majelis; yang kedua, Allah memberi kelapangan atau kemudahan bagi orang yang berlapang-lapang dalam majelis; tiga, menjelaskan adab atau etika dalam majelis; empat, Allah akan meninggikan orang yang beriman beberapa dan berilmu beberapa derajat dari orang yang lain; kelima, Allah mengetahui apapun yang kita lakukan di muka bumi; enam, tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aisyah Talita. Adapun makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Rahman ayat 33 adalah pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia. 2. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, dapat menjadi masa raya, mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Atas perhatiannya, teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, tadi teman kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terkait materi ini, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Ya, silakan Anda Kansa.
Ya baik. Ananda Kansa menanyakan pengertian sultan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ada yang ingin menjawab pengertian sultan itu kira-kira apa? Saya Ustaz. Ya silakan Ananda Dini. Menurut pendapat saya, pengertian sultan tidak tersebut adalah kekuatan akal pikiran. Baik, menurut Ananda Dini, sultan yang dimaksud dalam redaksi ayat tersebut adalah kekuatan kekuatan akal pikiran. Alhamdulillah, bagus pendapatnya. Ada pendapat lain? Saya Ustaz. Ya silakan Ananda Akila. Menurut pendapat saya, pengertian sultan yang ayat tersebut adalah kekuatan yang bersumber dari ilmu tersebut. Ya, tepat sekali dari Ananda Akila ya, bahwa pengertian sultan dalam redaksi ayat tersebut adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Ya, jadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya, kemudian dia bisa mengeksplorasi ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi atau yang di langit sesuai dengan konteks ayat tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Jika tidak ada berarti Ustaz menganggap bahwa materi-materi yang sudah tersampaikan sudah dapat dipahami dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan sekarang adalah pertemuan ketiga. Sudah dipahami secara menyeluruh ya? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekarang sebelum kita menutup kegiatan, silakan kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa saja? Satu, silakan. Anjuran berlapang-lapang dalam majelis. Anjuran berlapang-lapang dalam majelis. Alhamdulillah, ya benar. Kesimpulan yang kedua. Allah memberikan kelapangan atau kemudahan bagi orang yang berlapang-lapang dalam majelis. Allah akan memberi kemudahan atau kelapangan bagi orang-orang yang memudahkan dalam majelis. Kemudian apa lagi? Kesimpulan ketiga. Ya, silakan. Menjelaskan adab dalam majelis. Menjelaskan adab dalam majelis. Bagus. Keempat. Silakan. Allah meninggikan orang yang berilmu beberapa derajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ada lagi? Ya, silakan. Dengan ilmu menjadi mudah. Dengan ilmu menjadi mudah. Apa lagi? Ya, silakan. Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu mengungkap tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tadi kita telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang kita lihat refleksi kegiatan hari ini apa saja. Satu, pembelajaran berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak semuanya tetap semangat ya dalam belajarnya. Kemudian menyandingkan antara iman dan ilmu. Ini materi kita, menyandingkan antara kekuatan iman dan ilmu. Kemudian gemar mencari ilmu pengetahuan baru sebagai bukti nyata cinta ilmu pengetahuan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mencari jawaban akan keagungan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manfaatkan ilmu, galilah ilmu, pelajari ilmu setinggi mungkin sehingga kita dapat mengungkap rahasia ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi maupun di langit. Ya anak-anak, sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, kita lihat untuk materi selanjutnya untuk minggu depan. Ya, setelah materi ini selesai, kita minggu depan akan memasuki bab 2 tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, ini pembelajaran kita minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini selesai. Tugas yang Ustadz berikan seperti biasa sudah Ustadz upload melalui Google Classroom. Nanti dicek Google Classroom-nya masing-masing. Tugasnya sudah ada dan dapat dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Baik, selesai sudah. Silakan
Jika sudah tidak ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, mari kita tutup dengan doa dipimpin oleh satu orang. Silakan. Pada talam hayana qaulwa doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.